Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya. Di video ini saya mau sharing mengenai perbedaan kontainer versus VM. Ini merupakan bagian dari video series yang membahas tentang Docker. Jadi untuk beberapa waktu ke depan saya mau bahas mengenai Docker. Untuk part pertama mau bahas ini nih. Jadi sebelum kita belajar lebih detail mengenai Docker, kita mesti tahu nih container versus VM. Maksudnya perbedaannya apa sih? Kenapa kita mesti pakai container? Kenapa kita mesti bermigrasi atau berpindah aplikasinya dari VM ke container? Gitu. Ini saya mencari gambar arsitektur di mana perbedaan antara virtual machine, Docker dan non-Docker. Ya, maksudnya kalau yang paling kanan ini bukan Linux sih, kan bisa tuh Docker diinstal di Windows atau di Mac OS. Nah, gitu. Perbedaan yang paling mendasar yaitu kalau virtual machine itu dia pakai hypervisor. Hypervisor ini semacam layer abstraksi tempat di mana gas OS-nya itu diletakkan, dan di mana supaya gas OS-nya terhubung ke host, itu dia melewati hypervisor. Tapi ya tergantung providernya sih, maksudnya kan kita bisa lihat nih contohnya kan ada KVM, Xen, Hyper-V sama VMware VirtualBox. Dan VirtualBox dia abstraksi hypervisornya itu mirip-mirip ya, karena ya emang fungsinya hypervisor ya ada perbedaan sedikit sih, karena kan dia dari vendor yang berbeda. Kalau virtual machine ini emulator sebuah komputer, mirip dengan komputer fisik. Jadi gini, kita punya host OS nih, misal Windows ataupun Linux, kita install VirtualBox atau KVM. Nah, di dalam KVM ataupun VirtualBox dia itu punya semacam hypervisor, dimana kan ini model GOS OS-nya kan di dalam aplikasi tuh, dalam KVM, VMware ataupun VirtualBox. Nah, supaya VM-nya kehubung keluar, dia harus melalui hypervisor. Hypervisornya letaknya di aplikasi layer antara GOS OS sama host OS. Kenapa dia disebut emulator? Karena dia mirip dengan komputer fisik. Ya, dia punya IP, punya OS, punya hard disk, punya memori, tapi bentuknya virtual ya, namanya virtual machine. Dan misal ini GOS OS yang merah sama orange, ini bisa beda OS-nya. Misal sini Windows, bisa di sini Linux. Nah, di OS-nya ini nanti tinggal diinstal aplikasi dan ada library-nya. Ya, mirip kayak komputer fisik gitulah. Sedangkan Docker dia butuh Docker Engine. Nah, nanti di video selanjutnya akan dibahas juga arsitektur Docker lebih lanjut. Kalau di sini masih dasar. Kalau dia di host OS-nya itu tinggal diinstal Docker. Nah, kita tinggal buat sebuah container. Analoginya gini sih, bentar. Looks like kalian tahu kan kalau di kapal itu gimana, ada sebuah kontainer. Bentar. Looks like a ship. Nah, gini nih. Oh, gambarnya kecil. Ini nih, kenapa kita kan tahu nih logo Docker kayak gini nih. Ya, seperti ini, kayak kapal. Kapalnya ibarat host OS-nya.
Nah, kita punya Docker Engine. Nah, terus aplikasinya ini gini, kontainernya maksudnya. Kontainernya itu bentuknya seperti kotak-kotak gini. Jadi analogi kontainer di atas OS-nya seperti ini. Berbeda dengan VM. Kalau VM itu kan GOS OS ya, terus GOS OS terus dipasang aplikasi di dalamnya. Nah, kalau ini tuh langsung aplikasi. Misal yang merah ini web server, di bawahnya ada web server lagi. Di sini ada, jadi satu kontainer cuman isinya satu aplikasi saja. Gitu. Jadi kayak library yang kayak yang nggak penting itu nggak diinstal. Jadi library-nya ini hanya ada yang berkaitan dengan aplikasi ini saja, gitu sih maksudnya. Yang nggak penting-penting itu kan kalau kita lihat di GOS OS kan, misal kita cuma butuh web server Apache, tapi di dalamnya ada /etc apa, sistem D-nya apa, banyak kan itu library-nya, terus usernya banyak, terus kayak etc atau /usr/mnt terus /usr/info, itu kan banyak tuh, dan dia kan nggak berkaitan langsung dengan si aplikasi, jadi otomatis dia dihilangkan buat mengurangi resource gitu. Ya gini, satu kotak itu isinya cuman aplikasi saja. Nah, ini mengurangi si resource, mengurangi beban snapshot ya, terus deployment lebih cepat karena gini, ketika kita nginstal sebuah OS, paket-paketnya kan banyak tuh, bootingnya juga lama. Kalau di sini itu enggak. Kalau di Docker ya, kalau kita butuh Apache ya image-nya ya Apache aja gitu kan. Nanti akan dibahas lebih detail sih perbedaan sama image VM sama Docker itu gimana, dan akan kelihatan perbedaannya. Pembaruan keamanan yang dikurangi dan disederhanakan ya, karena ya paketnya semakin sedikit gitu. Lebih kode untuk transfer, bermigrasi, dan bekerja untuk di upload. Contoh Docker, LXC, Windows Server, Container. Nah, di sini sebenarnya aplikasinya banyak. Nah, kita di sini fokusnya ke Docker gitu ya. Terus ini isolation, karena gini, GOS OS ini misal aplikasinya nggak cuma satu ya, misal proxy-nya pakai Squid ataupun sama web server, dia kan dua aplikasi satu GOS OS. Nah, dia kan nggak isolate kan, maksudnya nggak terpisah, karena ya dia terpisahnya itu cuman berdasarkan GOS OS. Jadi satu GOS OS itu aplikasinya nggak isolate. Kalau di Docker itu tiap aplikasi itu isolate, jadi cuma per aplikasi, per kotak-kotak ini, per kontainer dia berdiri sendiri gitu. Dia meskipun memang bisa terhubung, tapi kan letaknya isolate ya. Kita analogikan satu gedung itu dikotak-kotakin per ruangan. Nah, semuanya bisa terhubung, tapi dia punya sekat gitu sih. Sistem operasi, kalau di VM itu sistem operasinya kayak Windows, Ubuntu, CentOS gitu ya. Kalau di Docker itu lebih luas lagi, misal pakainya image ya, image-nya ada Ubuntu, image ada Apache, terus ada HTTPD, ada banyak. Maksudnya dia bukan pakai, dia nggak cuman pakai OS yang biasa kita install aja. Bisa nanti akan dibahas juga sih mengenai image gitu. Kalau kita lihat perbedaannya kan mencolok banget tuh. Kalau di OS Ubuntu misal image.iso itu ukurannya 1,1 giga gitu kan, gigabyte.
Nah kalau di Docker itu ukurannya bisa sampai 64 MB, itu kan jauh ya gitu, mengurangi resource. Guys, compatibility. Nah ini salah satu fungsi, bukan kelebihan sih, kelebihan Docker. Semisal kita punya Ubuntu 20.04, kita kan kalau mau install PHP 5.6 kan udah nggak bisa tuh. Nah untuk mengakali sih, supaya bisa kita pakai kontainer, kita pakai Docker, karena Docker itu menghilangkan gap gitu. Jadi ya semisal aplikasinya kita support PHP 5.6, ya kita pakai kontainer mau nggak mau, karena ya kalau di Ubuntu 20.04 kan udah nggak disupport. Lagi juga misal kita mau migrasi juga kan, migrasi dari Ubuntu 14.04 ke Ubuntu 20.04, yaitu kompatibilitasnya itu ya supaya match itu ya kita pakai Docker. Dan untuk jangka panjang ke depan, misal nih Ubuntu 20.04 nya nggak dipakai ya buat menyesuaikan dependensi dan sebagainya gitu. Kalau di OS itu kan ya kita susah ya, kalau udah beberapa tahun gitu kan dukungannya kan udah ditinggal gitu, maksudnya udah nggak didukung gitu kan. Deploymentnya kalau kita install VM biasa ya kayak install komputer gitu kan, pakai ISO. Kalau di Docker itu nggak ada komen-komen, kalau kita mau ambil image-nya ya Docker full, nama image-nya apa, terus kita mau container Docker run gini-gini, lebih cepat dan lebih mudah. Update dan upgrade. Kalau di Docker, update Docker kan versinya ada 2 ya, yang dibahas di video selanjutnya. Update dan upgrade-nya itu maksudnya gini ya, kayak yang saya sebut tadi, ketika kita mau ngupgrade OS, kalau kita pakai kontainer ya kita tetap bisa running, karena kan kita pakainya Docker, maksudnya aplikasinya support PHP 5.6 maksudnya. Nah itu kan di dalam kontainer, di dalam OS-nya kan kita nggak perlu install PHP 5.6 lagi, karena udah di sana. Dan lagi kalau kita pakai OS kan gitu ya, ya upgrade. Terus kalau misal upgrade dependensinya nggak cocok aplikasinya, itu kan susah itu. Kalau persistent storage, kali Docker ada itu Docker volume, kita buat kalau di VM itu kan kalau mau persistent storage ya kita pakai attach, terus pakai NFS atau apa gitu ya. Terus kalau di Docker itu kita bisa pakai Docker volume, terus storage-nya juga persistent sih, maksudnya ya kita bisa pakai itu volume buat banyak kontainer. Load balancing and fault tolerance. Jadi dua kontainer maksudnya itu kita bisa load balancing. Kalau di VM ini kan load balancingnya VM 1 terus nanti dipindah ke VM 2. Terus kalau di Docker nanti load balancingnya modelnya kontainer 1, kontainer 2. Kalau model networkingnya di Docker itu ada drivernya gitu. Modelnya ya beda sih, tipe-tipe networknya juga beda. Nanti akan dibahas di video lain yang lebih mendetail lagi ya. Ya intinya seperti ini. Kita tahu untuk video ini kita tahu dasarnya dulu. Sekian dari saya. Selamat malam.